Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada. Salam sejahtera, pada sore yang indah ini kita boleh bertemu kembali. Ya, dan kita mau bersama-sama membuka hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu semuanya kita mengenal dan mengetahui bahwa Yesus bertahta di atas pujian dan penyembahan umatnya. Mari bersama-sama kita mau sehati menyanyikan Bila Kau Membuka Pintu. Serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Segala perkaraku, serahkan padamu, Allah pembelaku. amin. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Haleluya Jesus. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengerat kasihnya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang
penyesalan dosa. Haleluya. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur mempunyai Bapa yang selalu memberikan kekuatan penghiburan di dalam setiap langkah kehidupan umat-Mu. Setiap badai, topan, pergumulan yang menerpa di dalam kehidupan, pasti Engkau izinkan karena Engkau mempunyai rencana-Mu yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Tangan-Mu tidak terlalu pendek untuk selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah firman yang akan sebentar Engkau ajarkan kepada kami, memberikan kekuatan dan semangat yang baru di dalam kehidupan kita semuanya. Kami percaya Engkau hadir di tengah kami dan pengurapan-Mu juga turun atas setiap umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada sore ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, saya percaya bahwa Anda semua juga pendengar daripada firman Tuhan sore hari ini mengetahui bahwa Tuhan tidak pernah berjanji untuk langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tidak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji untuk memberikan kekuatan. Itulah sepenggal lagu dari Edward Chen. Ini mengingatkan kita semua bahwa tidak ada jalan kehidupan yang selalu mulus, termasuk bagi kita anak-anak Tuhan. Masalah persoalan silih berganti, semuanya tampak begitu menyesakkan dan menakutkan, bahkan membuat kita itu begitu lelah. Sampai kita tidak bisa berpikir dengan akal yang sehat. Padahal hanya satu seharusnya yang kita lakukan. Untuk mendekat, datang kepada Tuhan. Menenangkan diri dan mencari hadirat Tuhan. Oleh karena itu tema pada sore hari ini adalah ketika kita mau bertahan. Ketika saudara dan saya mampu bertahan. Mari kita baca bersama-sama di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Ya, sungguh indah firman Tuhan ini. Pencobaan dapat diartikan kesulitan-kesulitan yang menimpa kehidupan manusia. Kesulitan itu bisa datang dari kuasa kegelapan, dari sesama, atau dari diri kita sendiri. Tujuannya adalah membuat penderitaan di dalam kehidupan kita. Tetapi bila itu datang dari Tuhan, itu disebut ujian iman. Dan itu semua adalah untuk memurnikan iman saudara dan saya. Ya, untuk menyatakan kemuliaan Allah dan mendatangkan puji-pujian pada akhirnya. Ya, karena kita tahu kalau penyertaan Tuhan menolong kita, pasti semuanya akan mendatangkan indah pada waktunya. Kita sebagai orang Kristen harus mampu teguh berdiri mengatasi pencobaan-pencobaan itu. Dan kita harus menang. Itulah alasan dari 1 Korintus 10 ayat 13 tadi. Mari kita pelajari agar kita mampu menghadapi pencobaan. Yang pertama, pencobaan itu sifatnya biasa, ya, yaitu yang tertulis pada ayat 13a.
Kalau hidup kita melekat kepada Tuhan, Roh Tuhan juga ada di dalam kehidupan kita. Ya, dan Roh Tuhan yang ada di dalam diri saudara dan saya itu lebih besar dari apa yang ada di dalam dunia ini. Ya. Yang kedua, pengaruh pencobaan itu sangat kecil. Tidak sampai untuk melampaui kekuatan kita. Itu pada ayat 13b. Jadi pengaruh atau kuasa pencobaan itu dapat kita atasi dengan kekuatan yang datang daripada Tuhan dan Roh Kudus yang ada dan menyertai selalu kehidupan umat Tuhan. Yang ketiga, Allah selalu menyediakan jalan keluar untuk mengatasi pencobaan tersebut. Itu ada pada ayat 13c, ya. Jadi, Allah tidak akan pernah membiarkan saudara dan saya, ya. Dia selalu menyertai, dia selalu ada dan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan berjalan menyertai kita kemana saja kita akan pergi. Jadi Allah ada di pihak kita. Allah akan membela saudara dan saya karena Allah sangat mengasihi umatnya. Ya, jadi jika pencobaan itu dialihkan menjadi ujian, Yesus akan tampil sebagai imam besar yang setia dan berbelas kasihan untuk memberikan kekuatan ekstra sehingga kita tidak kecewa dan putus asa. Ya, kita akan tetap kuat dan teguh serta mampu untuk mengucap syukur. Ya. Tuhan akan memberikan jalan keluar yang ajaib, menyelesaikan masalah dan membuat semuanya yang tidak pernah saudara dan saya pikirkan, itu yang Tuhan sudah sediakan bagi umat yang dikasihinya. Bagaimana tanggapan kita sebagai anak Tuhan? Apakah kita pernah mengalami pada waktu ujian pencobaan terjadi, kita merasa seolah-olah Yesus tidak ada? Atau kita senantiasa yakin percaya bahwa Dia tetap ada dan menyertai hidup saudara dan saya? Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita lihat pada waktu Ayub mengalami pencobaan dan dia masuk di dalam proses ujiannya. Kita akan baca di dalam Ayub 23 ayat yang ke-10 sampai ke-12. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Haleluya. Ya, di sini kita bisa melihat Ayub tetap menyimpan firman Allah yang ada di dalam hatinya. Bagaimana Anda dan saya? Masihkah kita membaca firman Allah? Kita mau merenungkan firman Tuhan? Sehingga kita tahu pada waktu kita menghadapi tantangan pergumulan, firman itu akan muncul menjadi rema di dalam kehidupan kita. Ya, Ayub tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak menyimpang. Oleh karena itu, Ayub dipulihkan hidupnya oleh Tuhan. Saudara, ini ada satu cerita. Pada awal karirnya, Louis Samperini adalah seorang atlet pelari Olimpiade yang sempat bertarung di Berlin pada tahun 1936. Dan tidak lama setelah ia bergulat di dalam dunia atlet, ia melanjutkan perjuangan hidupnya di dunia kemiliteran. Ia bergabung di antara tentara Amerika untuk berperang di Perang Dunia Kedua. Hidupnya bukan hanya dipertaruhkan di angkasa sebagai tentara angkatan udara, tetapi juga sampai di sebuah samudra yang sangat luas. Karena pesawatnya jatuh dan hanya menyisakan dia dan 2 orang temannya, Louis Samperini harus bertahan hidup di lautan yang luas itu dengan perahu karetnya selama puluhan hari. Di sana mereka hanya bisa mempertahankan hidup dengan memanfaatkan ikan-ikan yang ada di dalam laut tersebut. Ya, yang mereka langsung makan mentah-mentah.
Di tengah lautan, mereka beberapa kali harus mengalami terpaan badai laut dan serangan ikan hiu. Di tengah badai ombak yang begitu kencang, Louis sempat mengucapkan janji kepada Tuhan. Jika Tuhan menyelamatkan nyawanya, maka dia akan memberikan sepenuh hidupnya untuk Tuhan. Dan kisah hidup Louis ini sempat ditayangkan dengan sebuah film yang berjudul Unbroken, yang merupakan kisah nyata dari hidup Louis ini. Kurang lebih 45 hari mereka di atas samudra, mereka ditemukan oleh tentara Jepang yang saat itu sedang berada di laut menggunakan kapal perang. Lalu mereka pun dibawa ke darat untuk dimasukkan di dalam kamp khusus para tawanan asing. Selamat dari jebakan samudra bukan berarti hidup Louis kembali normal. Di tangan tentara Jepang, Louis menjalani siksaan yang amat kejam. Pukulan, tendangan, dan lain sebagainya adalah makanan sehari-hari yang harus dia terima. Juga para tawanan yang lain mengalami nasib yang serupa. Siksaan demi siksaan yang didapat dari kebencian tentara Jepang yang begitu mendalam terhadap tentara orang Amerika waktu itu dalam masa Perang Dunia. Singkat cerita, Perang Dunia pun berlalu. Louis bersama tawanan yang lain dibebaskan dan bisa kembali ke negaranya. Louis pun kembali kepada keluarganya. Beberapa tahun kemudian, setelah fisik dan jiwanya kembali pulih dan dari keadaan yang menyedihkan itu, ia teringat pada janjinya kepada Tuhan untuk menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Louis telah memenuhinya. Tidak hanya itu, ia juga kembali ke Jepang. Kedatangannya ke Jepang untuk mendatangi tentara-tentara yang dahulu pernah menyiksanya dan memaafkan serta melupakan semua perbuatan keji mereka. Louis memperoleh kemenangan sejati karena mau bertahan. Demikian juga seharusnya kita sebagai anak Tuhan yang percaya bahwa Tuhan akan membuat indah pada waktunya. Amin. Oleh karena itu, jangan mudah menyerah di dalam menghadapi tantangan dan masalah kehidupan. Tuhan akan memberikan kekuatan bagi yang mau bertahan. Amin. Kesediaan bertahan akan mendatangkan kekuatan untuk mengalahkan segala masalah kehidupan. Tidak ada tekanan hidup yang tidak bisa kita tanggung dan kita menangkan. Jika kita mengatasi semuanya itu bersama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, mari kita lanjut membaca di Yakobus 1 ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah pada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Ya, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Itu adalah firman yang Tuhan berikan bagi Anda dan saya pada sore hari ini. Mari koreksi diri. Apakah ada yang di tengah-tengah kita mulai putus asa, kita mulai letih lesu, kita mengalami kekeringan, kita mulai tidak percaya lagi atas pertolongan Tuhan? Ya, di sini mari Bapak Ibu yang terkasih, ya, firman Tuhan tahu dan persis untuk mengangkat, untuk mensupport, untuk menguatkan dan menghibur setiap umatnya yang mengalami badai kehidupan. Ya, sungguh luar biasa, memang tidak mudah. Tetapi itulah yang Tuhan ajarkan bagi kita. Jadi yang pertama, hadapilah semua pencobaan yang ada dengan sukacita. Biasanya setiap orang yang mengalami pencobaan pasti dengan susah hati, sulit untuk bisa bersukacita. Apalagi berbahagia. Ya, tetapi kalau kita bisa melawan,
Mungkin di dalam penderitaan itu kita tetap mau memuji, menyembah Tuhan, menyerahkan masalah ini di dalam tangan Tuhan dan berdoa, ya, mau membaca firman-Nya, maka semuanya itu akan berbeda. Ya. Kuncinya adalah mengubah tekanan menjadi pujian. Dan disitulah mujizat terjadi. Kita harus praktek akan hal itu. Kita harus alami, kita harus mau melakukan. Mungkin saudara akan menjawab, Bu Pendeta saya tidak bisa menyanyi. Bu Pendeta saya tidak bisa menyembah. Bagaimana? Karena besarnya tekanan, besarnya masalah. Mari Bapak Ibu yang terkasih, fokus kita ubahkan. Pikiran kita ubah. Tidak lagi melihat kepada masalah, tetapi kita mau melihat kepada kuasa Tuhan. Yesus yang saudara dan saya sembah adalah Yesus yang hidup. Dia sudah bangkit dari mati dan dia sudah menunjukkan kuasa kebangkitannya untuk selalu menemani Anda dan saya. Ya, oleh karena itu, ketika kita menghadapi apapun pada pergumulan hidup, ya, mari kita harus melawan semuanya itu. Kalau firman Tuhan sendiri mengatakan, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Iblis sangat suka sekali kalau melihat kita anak Tuhan itu kita jatuh, kita terkapar, kita tidak berdaya, ya. Tetapi Tuhan sudah memberikan kuasanya untuk saudara dan saya mampu melawan keadaan demikian. Dengan apa? Bertekad mau memuji, menyembah, keluarkan. Mungkin Anda tidak dapat mengatakan saya nggak bisa muji, nyembah atau apa aja. Tapi dengan satu kata, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau menyertai hidupku, aku akan keluar lebih dari pemenang. Katakan itu. Karena mujizat yang keluar, kata-kata yang keluar daripada bibir mulut Anda dan saya, itu yang akan mendatangkan mujizat. Ya, jangan kita itu selalu komplain, marah, kecewa. Dan yang keluar perkataan negatif, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Kita semakin menyalahkan orang lain, kita mencari kambing hitam, orang lain yang salah. Ya, daripada itu duduk diam, Tuhan aku tidak mampu. Ya, tapi aku percaya karena roh Tuhan yang ada di dalam diriku lebih besar, maka aku mampu mengatasi badai kehidupan ini. Dan aku akan keluar lebih dari pemenang. Maukah Anda melakukan hal itu? Praktek. Ya, Bapak Ibu yang terkasih. Dan Anda akan melihat mujizat akan terjadi. Ya. Oleh karena itu, saudara, firman Tuhan itu ya dan amin. Ya. Yang kedua, Yakobus menasehati kita untuk berbahagia. Mereka yang bertahan di dalam pencobaan. Nah, di sini dikatakan, mengapa bertahan? Ya, saya udah gak mampu lagi. Saya udah putus asa. Ya, bertahan itu dimaknai mampu atau sanggup mempertahankan diri dari serangan pencobaan, godaan, atau pengaruh sesuatu. Bertahan juga diartikan tidak menyerah. Ya, dapat menahan sesuatu dengan teguh hati. Berbahagialah kita yang bertahan dalam pencobaan. Artinya berbahagia atau bersenang hatilah kita yang tidak menyerah dan dapat menahan suatu ujian yang terjadi. Ada godaan, ada masalah, ada pencobaan. Mari ya kita mau datang kepada Tuhan. Setelah itu dikatakan lagi, Bu Pendeta saya sudah mengalami penderitaan. Kok dikatakan berbahagia? Bapak Ibu, saudara yang terkasih. Supaya kita mampu tahan uji. Disitulah Tuhan Yesus memberikan kunci. Untuk Anda dan saya mampu melampaui penderitaan itu tadi. Ya, seperti tadi yang dikatakan. Lawanlah. Ganti fokus, tidak lagi melihat kepada masalah, tetapi betapa kita melihat besarnya Tuhan. Apa yang sudah dilakukan dari zaman dahulu sekarang sampai selamanya.
yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, ya, mampu mengubah air menjadi anggur. Disitulah Tuhan kita yang akan diberikan kepada Anda dan saya kalau kita percaya kepadanya. Hanyalah mujizat demi mujizat, kemenangan demi kemenangan. Tetapi kuncinya, maukah kita melakukannya? Maukah kita mau memperkatakan firman Tuhan? Di situ jawabannya, ya. Jadi berbahagialah kita yang bertahan dalam pencobaan, ya. Jadi kalau kita itu tahan uji, artinya tahan uji itu kita itu menjadi sudah imun atau kebal di dalam pencobaan. Orang yang bertahan di dalam pencobaan itulah orang yang dikatakan berbahagia. Mengapa? Ya, tidak mudah ini. Karena orang ini tidak menyerah. Ya, dapat menahan suatu ujian dan godaan. Melibatkan Tuhan di dalam segala perkara. Hatinya teguh, berupaya mencari dan memecahkan masalah persoalan itu di dalam nama Tuhan. Kalau kita hadapi sendiri, kita menghadapi dengan kekuatan kita akan kalah. Ya, karena iblis mempunyai semua taktik 1001 macam cara untuk menyeret saudara dan saya jatuh di dalam dosa. Untuk kita menyerah. Dan itu adalah rancangan si jahat. Supaya hidup kita hancur. Oleh karena itu Yesus datang. Ya, dia mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Supaya saudara dan saya mengalami keselamatan yang luar biasa. Dia bayar harga untuk saudara dan saya. Pendengar yang terkasih dimanapun Anda berada. Mari, jangan goyah dan jangan lihat keadaanmu. Tetapi pandanglah kuasa Tuhan. Hanya ada satu jalan kemenangan di dalam hidup saudara dan saya. Apabila kita melibatkan Tuhan di dalam segala persoalan hidup kita. Ya, memang kita masih manusia biasa. Di sini dikatakan tahan uji itu sudah bertahun-tahun, sudah kita hadapi. Ya, persoalan-persoalan yang terjadi, apapun dari yang dahulu sampai sekarang. Ya, kita udah dilatih untuk mengatasinya, tetapi seringkali kita jatuh up and down, up and down, up and down. Tapi saudara, kalau kita mau dengan kuat, Tuhan aku tidak mau jatuh lagi. Tuhan aku mau kuat. Gendong aku Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, aku yang berperang ganti kamu. Ya, bagaimana Tuhan akan berperang bagi saudara dan saya? Kuncinya adalah saudara melibatkan Tuhan. Datang kepadanya, lari di dalam pelukannya. Ya, dan percaya, Tuhan aku percaya Engkau yang akan menyelesaikan masalahku. Engkau yang berperang ganti aku. Maka saudara akan melihat kuasa Tuhan yang ajaib. Ya, janji firman Tuhan. Jika kita bertahan sampai pada akhirnya, maka saudara dan saya akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan. Amin. Ya, ingat. Saudara dan saya ada dan hidup di dunia ini untuk melihat kuasa Tuhan yang ajaib. Tuhan izinkan. Ya, persoalan demi persoalan, masalah demi masalah. Mungkin saudara sudah tidak dapat memikirkan lagi. Ya, bahwa persoalan yang bertubi-tubi itu selalu datang. Tapi firman Tuhan pada sore hari ini. Ketika saudara dan saya mau bertahan. Di situ kuasa Tuhan yang ajaib akan memberikan kemenangan. Menyertai, menolong dalam hidup saudara dan saya. Kegigihan di dalam menghadapi gelombang dan badai persoalan. Di dalam kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Maka saudara dan saya akan menerima mahkota kehidupan. Ya, yang Dia janjikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, ketahuilah. Allah tidak pernah mengizinkan beban yang Anda dan saya pikul itu melebihi dari kekuatan kita. Dia tahu, ya. Kalau Anda hanya mampu mengangkat 10 kilo, Tuhan tidak akan memberikan Anda mengangkat untuk 100 kilo. Ya.
Karena Tuhan itu sangat mengasihi dan dia peduli kepada umat yang dikasihinya. Tuhan pun tidak mengizinkan Anda dan saya dicobai melampaui kekuatan kita. Pada waktu pencobaan itu terjadi, Tuhan Yesus akan menyertai, menolong, melindungi dan memberkati kita. Ya. Tetapi banyak sekali yang terjadi. Bahwa pencobaan-pencobaan yang datang di dalam kehidupan kita itu bukannya datang dari Tuhan, tetapi datang daripada keinginan daging kita sendiri. Ya, contoh, kalau Anda dilarang dokter untuk Anda tidak bisa merokok, ya, karena Anda sudah mengalami sesuatu di dalam paru-paru Anda. Tetapi pada satu hari Anda melihat orang lain begitu enaknya mengisap rokok sedemikian, dan akhirnya kita jatuh lagi. Pencobaan itu membuat Anda jatuh lagi dan Anda kembali lagi mengisap rokok. Ya saudara, jadi kita harus mampu menguasai diri. Penguasaan diri adalah satu dari buah-buah roh. Kalau Anda melekat kepada Tuhan, maka buah-buah roh itu akan muncul dalam hidup saudara dan saya. Ya, berimanlah saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan Yesus akan memberikan selalu jalan keluar dari badai persoalan yang kita hadapi. Ya, dan itu semuanya tepat pada waktunya Tuhan. Tetapi sering kali kita anak-anak Tuhan mau waktunya instan. Sekarang Tuhan jawabanku. Sekarang, aku mau sekarang. No. Ya, Tuhan juga mengoreksi kehidupan kita. Meluruskan karakter kita. Ya, oleh karena itu kita mau menyerahkan kepada Tuhan. Percaya Dia adalah Tuhan atas waktu. Oleh karena itu, marilah kita mau bertahan semakin teguh mencari dan mendapatkan solusi sehingga kita dapat menanggung, menyelesaikan di dalam nama Tuhan. Solusinya tidak ada di jalan keluar yang lain di dunia ini. Solusinya adalah larilah kepada Tuhan. Mohonlah, bersyukurlah, maka di situ jawaban akan terjadi. Percayalah, sekali lagi saya katakan, Tuhan akan membuat indah pada waktunya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, ini adalah suatu kisah nyata. Pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2004, seorang bocah kecil bernama Martinus bersiap hendak bermain sepak bola bersama teman-temannya di lapangan kampung di Banda Aceh. Ia sudah memakai kostum favoritnya, sebuah seragam tim nasional Portugal bajakan. Ketika tiba-tiba datang gelombang tsunami yang amat hebat. Dalam sekejap gelombang air itu menyapu bersih semua benda besar kecil, semuanya habis diterjang. Tangis, jerit dan teriakan terdengar di mana-mana. Ibu Martinus dan dua saudaranya ikut menjadi korban. Mereka hilang terseret arus tsunami dan terpisah untuk selama-lamanya. Selama 21 hari, Martinus terapung-apung di laut dan terdampar di sebuah kawasan rawa-rawa. Oleh warga yang menemukan Martinus, maka dia diserahkan kepada awak kapal TV Inggris yang kebetulan meliput di wilayah tersebut. Dalam sekejap, gambar Martinus yang masih mengenakan kaos tim nasional Portugal beredar di seluruh dunia. Tayangan itu menarik simpatik bintang top sepak bola Portugal yang bernama Cristiano Ronaldo. Kemudian hari mengangkat Martinus sebagai anaknya. Pada tahun 2005 bulan Juni, 6 bulan setelah bencana tsunami, dengan didampingi oleh ayahnya,
Martunis diundang ke Portugal dan mendapatkan bantuan uang bernilai lebih dari 1,5 miliar rupiah. Nama Martunis terkenal di mancanegara berkat dari pemberitaan tadi. Ia pun langsung diundang juga oleh penyanyi Madonna ke Inggris dan penyanyi Celine Dion ke Kanada, dan Martunis mendapatkan bantuan serupa. Tak disangka berkat kaos sepak bola yang dikenakannya, Martunis mendunia dan beroleh banyak fasilitas untuk memulai kehidupan yang baru. Saudara yang terkasih, Tuhan sanggup mengubah segala penderitaan air mata. Bahkan mungkin secara mata manusia tidak mungkin Martunis ini tertolong. Ya, dengan adanya tsunami yang begitu dahsyat. Secara mata manusia tidak pernah terpikirkan bahwa satu hari sampai dia bisa terbawa dan bisa bertemu ya dengan bintang sepak bola yang ada di Portugal. Itulah Tuhan kita. Bapak Ibu yang terkasih. Apa yang tidak pernah saudara dan saya pikirkan dan bayangkan. Kalau kita mampu hanya mensyukuri dan percaya bahwa Dia akan membuat indah semuanya pada waktu Tuhan, maka saudara akan mendapatkan jawaban yang indah. Oleh karena itu, percayalah akan kuasa Tuhan. Percayalah bahwa Dia ada dan hidup untuk saudara dan saya. Bertobatlah untuk kita tidak melakukan dosa-dosa lagi. Mau membaca firman Tuhan, mau berdoa, mampu bersyukur, ya, setiap hari mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Haleluya. Di sini kita bisa melihat, di saat-saat masa yang sukar, tetaplah bertahan dan mendekat kepada Tuhan. Sebab dengan tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatan kita. Kuncinya cuma satu, mampu nggak kita ini percaya? Mampu nggak kita ini bertahan? Atau kita ini cuma komplain tiap hari, marah-marah kalau Tuhan belum menjawab doa kita. Dan ini akan memperpanjang persoalan kita. Saudara tahu, pada waktu orang Israel mau keluar dari tanah Mesir, prosesnya semestinya 40 hari. Tapi karena terus komplain, terus marah, terus macam-macam yang dilakukan, akhirnya jadi 40 tahun. Oleh karena itu, stop mulai sekarang untuk tidak lagi melihat kepada besarnya masalah. Tetapi akuilah bahwa saudara dan saya mempunyai besarnya Tuhan yang siap menolong Anda dan saya setiap saat. Haleluya. Ya. Jadi bencana musibah itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Tak seorang pun bisa mengelak kalau bencana itu datang. Namun ingatlah bahwa pertolongan Tuhan selalu tersedia bagi orang percaya. Lihatlah di sekeliling kita untuk masalah COVID ini. Keterpurukan ekonomi dan hal-hal negatif yang terjadi saat ini. Persoalan yang melanda di dalam kehidupan kita. Satu persatu orang yang mengalami musibah. Ya, seolah-olah kita juga terseret untuk ikut prihatin. Ya, kita juga mengalami ketakutan di dalam mengarungi perjalanan hidup ini. Mari, kuncinya hanya satu. Datang dan mendekat. Percaya kepada kuasa Tuhan. Ya, berseru terus kepadanya. Karena mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia dan berharap akan kasih setianya. Ya, mari kita ingat akan janji Tuhan. Ya, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Ya, apabila orang benar itu berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Itulah janji Tuhan yang indah. Ya. Oleh karena itu, pertanyaannya, apakah janji yang Tuhan berikan saat ini di dalam saudara dan saya menghadapi cobaan hidup
Saudara masih ingat nggak apa janji Tuhan pada waktu Anda menghadapi masalah persoalan pencobaan? Ya, kalau Anda tidak ingat akan janji-janji Tuhan, please balik. Buka firman Tuhan, baca firman Tuhan, berdoa, dan mengucap syukur. Ya, kalau Anda tidak mau baca firman Tuhan, dari mana Anda tahu akan janji-janji Tuhan? Amin. Yang kedua, bagaimana saudara dan saya dapat bertahan di dalam masa yang sukar dan mendorong diri kita untuk semakin melekat kepada Tuhan. Kalau pelarian kita, pada waktu kita stres, pada waktu kita komplain, kita justru jalan-jalan. Kita justru mencari hiburan yang menyenangkan hati. Bukan tidak boleh Anda mencari hiburan. Bukan tidak boleh Anda untuk cuci mata. Ya, diam sejenak. Ya, tetapi kuncinya itu bukan di situ. Kuncinya yang dapat menjawab persoalan saudara dan saya hanya satu nama di atas segala nama. Yaitu Tuhan Yesus Juru Selamat kita yang hidup. Kuncinya cuma satu. Tidak ada penolong yang lain di muka bumi ini. Di dalam saudara dan saya melalui kesesakan. Dan mungkin Anda komplain bahwa omongan saya ini tidak benar. Kenapa? Karena Anda belum mengalami. Oleh karena itu, alamilah akan janji Tuhan. Mau membayar harga, maka Anda akan melihat betapa kasihnya Tuhan itu dalam hidup saudara. Haleluya. Yang ketiga, bagaimana seharusnya respon saudara dan saya terhadap tekanan hidup? Ya, agar kita mampu di dalam pencobaan. Tadi sudah saya katakan. Kalau Anda belum jelas, ulangi lagi, dengar lagi firman Tuhan ini. Supaya saudara mampu bertahan di dalam pencobaan. Berkat akan terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita baca di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-6. Dan ini adalah ayat emas. Bapak Ibu Saudara terkasih. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Haleluya. Firman Tuhan mengatakan bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini ya, saudara dan saya masih harus menghadapi berbagai-bagai pencobaan. Mungkin Anda bertanya, Bu Pendeta, kenapa Tuhan tidak langsung jawab? Kalau dia memang ada dan mengasihi saya. Kenapa Tuhan tidak langsung memberikan jalan keluar? Yang terkasih, Tuhan mau karakter saudara dan saya seperti apa yang Dia inginkan. Mempunyai karakter rendah hati, mempunyai karakter yang mau percaya kepada Tuhan, mempunyai karakter kasih, ya, sehingga kita bisa mengasihi sesama kita juga. Luar biasa. Kita sudah belajar pada sore hari ini. Ketika saudara dan saya mau bertahan, percayalah, sesuatu yang indah pasti terjadi. Mari bersama dengan kami yang ada di sini, buka hatimu, ya, seperti apa yang dinyatakan di dalam lagu ini. Yesus memberiku kemenangan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dimanapun Anda berada, bukalah hatimu, biarlah lagu ini menjadi
melalui doa. Dengan iman percaya bahwa saudara dan saya tidak takut. Karena Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu meneguhkan dan menolongmu. Ya, karena Dia adalah Tuhan batu karang kita. Katakan, Yesus pemegangku dengan tangan kananku. Mari yang terkasih, angkat hatimu, bersama-sama kita satukan hati. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Yesus memegangku. Amin. Haleluya. Dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Terima kasih Bapa. Tidak takut. Bapa, kami mau melekat kepadamu. Karena kami percaya apabila kami melekat kepadamu, Engkau beserta kami. Kami tidak akan takut lagi menghadapi tantangan dalam kehidupan ini ya Tuhan. Karena Engkau akan meneguhkan, bahkan Engkau akan menolong kami. Dimanapun pendengar firman-Mu sore hari ini, biarlah tangan Tuhan terulur. Tangan Tuhan boleh menolong dan menguatkan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kau batu karangku. Amin. Yesus Tuhan. Yesus memegangku. Berikan tanganmu kepada Tuhan. Ulurkan tanganmu kepada Tuhan. Biar Tuhan yang memegang tangan Anda. Dan Tuhan akan menolong dan memberikan kemenangan. Terima kasih Yesus. Kemenangan. Terima kasih Tuhan. Yesus memegangku. Amin. Dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Kita memuji sekali lagi dengan iman. Yesus pemegangku. Yesus memegangku. Mari yang terkasih, dimanapun Anda berada, percayalah jam detik ini. Biarlah Yesus melawat hidupmu. Biarlah Yesus boleh memegang tanganmu. Apapun yang menjadi permohonan doamu, ketakutanmu, kekhawatiranmu, kegelisahanmu, masalahmu, berikan saat ini juga. Tuhan, aku tidak mampu. Aku menyerahkan tanganku, aku menyerahkan hidupku dalam tanganmu Bapa. Hanya Engkau jawaban, hanya Engkau yang mampu memberi kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dengan iman, Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi katakan, Yesus memegangku. Percayalah, bayangkan bahwa Yesus memegang tanganmu. Terima kasih Bapak. Yesus memegangku. Haleluya. Dengan tangan kananmu. Terima kasih Bapak. Yesus
Terima kasih Bapa dalam surga. Engkau sudah memberikan teladan untuk setia sampai akhir di kayu salib. Dengan memikul dosa-dosa kami. Engkau sudah menderita bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau ampuni semua salah dosa pemberontakan kami. Karya penebusan-Mu menyadarkan kami untuk kami tidak mau menyerah di dalam masalah apapun saat ini. Karena kami percaya Engkau akan memberikan jalan keluar. Engkau akan memberikan kekuatan yang baru. Sehingga kami mampu bertahan di dalam setiap badai pergumulan hidup ini. Oleh karena itu Bapa, dimanapun pendengar akan firman-Mu yang Engkau kasihi, kami percaya bahwa Engkau juga melawat setiap mereka. Sehingga mereka juga mendapatkan kekuatan baru. Mereka mampu terus berjalan. Dan mereka mampu juga bertahan. Dan datang kepadamu. Maka Engkau akan memulihkan kehidupannya. Engkau akan memberikan semangat yang baru Tuhan. Karena di balik semua persoalan yang terjadi, ada janji-Mu yang sanggup memberikan kemenangan dan mujizat. Terima kasih Bapa dalam surga atas firman-Mu yang luar biasa. Memberikan semangat yang baru. Dan hati kami boleh bergairah kembali. Kami mau tetap kuat dan bertahan. Menunggu waktu-Mu. Di mana Engkau akan memberikan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, saya menghimbau, kita sudah mendengar akan firman Tuhan ini, kita mau tetap mampu bertahan di dalam menghadapi kehidupan ke depan. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin.